berdoa. Bagaimana sebelum kita memulai acara hari ini, kita berdoa bersama kepada masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya kepada saudara yang sudah menghadiri untuk berdoa. Baik, selanjutnya ya, Bu Cici akan melaksanakan presensi terlebih dahulu. Silakan ketika nanti saya panggil namanya, anak-anak bisa mengatakan hadir seperti itu ya. Ilmi Hania, Yuwono Pada, Antonius Pada, Hidayatullah. Baik, ternyata semuanya masuk ya anak-anak ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya ada yang masih ingat tidak minggu yang lalu kita sudah belajar materi tentang apa saja? Silakan kepada Fajar. Kerajaan Islam. Oh iya, baik, betul sekali tentang kerajaan Islam. Apalagi ada yang bisa menambahkan? Silakan Fajar. Minggu yang lalu sudah belajar tentang apa saja? Aktivitas masyarakat pada masa kerajaan Islam. Baik, betul sekali kita sudah belajar tentang aktivitas masyarakat pada kerajaan-kerajaan dulu dan kerajaan Islam. Kita akan melanjutkan kepada materi yang baru. Namun sebelum itu kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya ya, Cici akan mengajak anak-anak ice breaking ya. Ice breakingnya yaitu ya, bentar, Cici akan menyiapkan terlebih dahulu. Ya, kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah nasional yaitu Suwe Ora Jamu. Ada yang bisa menebak tidak lagu Suwe Ora Jamu ini berasal dari daerah mana? Jogja, Bu. Betul sekali Fajar. Ini adalah salah satu daerah, salah satu lagu daerah dari Jogja. Mari kita nyanyi bersama-sama. Silakan bisa bersama-sama berdiri ya. Kita nyanyi bersama-sama. Boleh gerak-gerakan tangannya ya. Baik anak-anak, setelah kita sudah ice breaking tadi senang apa tidak? Sudah mulai semangat untuk belajar? Sudah ya. Baik. Selanjutnya, motivasi kita pada hari ini, walaupun kita sedang berpuasa ya, menahan haus, menahan lapar, kita harus tetap semangat untuk menuntut ilmu karena belum tentu ya di luar sana itu banyak yang sebelum kita ya. Mungkin di sana ada yang belum bisa sekolah ya. Senyaman kita, di ruangan yang nyaman seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Nah, baik, selanjutnya Bu Cici ada gambar romantik nih ya dikasih nih. Kira-kira kalau melihat dari gambar ini anak-anak bisa menyimpulkan apa saja? Ada yang mau berpendapat? Bu. Ya, silakan Ibu luar. Kalau dilihat ya Bu, dari gambar yang ada itu event Ramadan yang selama Ramadan diadakan di kampung Ramadan Jogokarian Bu, Yogyakarta. Betul sekali. Jadi di sini adalah salah satu event Ramadan ya, berupa pasar-pasar ya, pasar, gambaran pasar yang menjual aneka jajanan Ramadan ya, yang menyediakan berbagai macam bahan makanan ya yang dijual untuk takjil buka puasa. Tepatnya di mana? Kampung Ramadan Jogokarian. Indah sekali. Selanjutnya ada yang bisa menyebutkan ini termasuk gambar apa kira-kira anak-anak? Silakan angkat tangan. Bu. Iya, silakan Fajar. Tempat jualan takjil Bu. Iya, tempat jualan takjil. Ada yang tahu nggak ini posisinya di mana kira-kira? Dekat UGM. Betul. Ini adalah Sunday morning atau Sunmor UGM anak-anak. Jadi ketika Ramadan ini juga dijadikan salah satu tempat untuk berburu takjil dan juga puasa.
tadi. Kira-kira anak-anak bisa menyimpulkan tidak terjadi sebuah kegiatan apa saja? Ada yang mau berpendapat? Silakan Hilmi. Kegiatan ekonomi itu Kegiatan ekonomi apa saja kira-kira? konsumsi, Konsumsi, ya. produksi, Produksi, apalagi? distribusi. Distribusi. Kalau kegiatan konsumsinya, kira-kira ada yang mau berpendapat dari mana letaknya? Satu, Betul, silakan ada. kegiatan konsumsinya tuh beli baju tuh. Beli baju ya, di sini ada kegiatan ya, ada penjualnya ya, di sini ada penjualnya, lalu ada pembelinya, yang dimana penjualnya ini menjajakan berbagai macam batik ya, batik khas Jogja. Jadi ini sudah ada kegiatan ekonomi seperti itu. Baik. Berarti ya, setelah kita mempelajari materi ya, materi sebelumnya, ada yang masih ingat tadi tentang aktivitas masyarakat ya pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Kira-kira kalau melihat pada gambar yang telah Cici sajikan di LCD ini, kita akan mempelajari materi apa? Ada yang mau berpendapat? Silakan pada. Kegiatan ekonomi. Betul sekali, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, silakan kepada Hilmi mungkin bisa membantu Cici untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yaitu tujuan pembelajaran hari ini mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat. Betul sekali. Jadi, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana macam-macam kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat ya, anak-anak ya. Kegiatan ekonomi yang tanpa secara sadar ternyata kita tuh sudah melakukannya di kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya. Baik, karena tadi sudah Cici kasih rangsangan berupa gambar ya dari beberapa contoh kegiatan ekonomi. Hari ini kita akan belajar materi kegiatan ekonomi dengan model pembelajaran discovery learning ya, menggunakan metode diskusi kelompok ya. Dan nanti ada penugasan kelompok juga untuk mengukur pemahaman kalian terkait materi kegiatan ekonomi. Nah selanjutnya, karena kemarin sudah dibagi ya untuk diagnostik gaya belajar ya, ditemukan dua gaya belajar yang dominan yaitu visual atau audiovisual dan kinestetik. Jadi anak-anak bisa pada kesempatan ini bisa berkumpul sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing ya. Kemarin yang gaya belajar kinestetik siapa saja katakan? Ya, ada Padang dan Fajar. Berarti untuk gaya belajar visual dan audiovisual ada Hilmi dan Hidayatullah. Silakan untuk berkelompok membentuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya anak-anak. Sudah bentuk sesuai kelompoknya? Sudah ya. Jadi perhatikan pada LCD sudah disiapkan ya sebelum anak-anak mengerjakan LKTD-nya. Jadi di sini sudah disiapkan ya untuk materi atau bahan aja yang bisa diakses. Untuk yang memiliki gaya belajar kinestetik bisa mengakses bahan aja yang berbentuk video ya mengenai kegiatan ekonomi ya. Kemudian yang yang merupakan gaya belajar visual atau audiovisual bisa mengakses materi pada barcode sebelah sana ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dong. Ya. Kemudian Bu Cici sudah men-share tugas ya atau LKPD lembar kerja peserta didik. Silakan dicek di grup dan bisa dibuka HP-nya untuk mengecek LKPD-nya. Silakan bisa dibuka. Sudah bisa diakses anak-anak untuk LKPD-nya? Sudah Bu. Ya, jadi nanti melalui bahan ajar ini ya, melalui barcode ini, silakan anak-anak bisa menjawab soal-soal yang ada di LKPD tersebut mengenai konsep dari kegiatan ekonomi. Nanti outputnya di sana sudah Bu Cici jelaskan ya. Jadi yang gaya belajar kinestetik akan mempraktekkan contoh kegiatan ekonomi bebas ya anak-anak ya, bisa memilih baik itu produksi, konsumsi, distribusi dengan cara bermain peran atau playing. Kemudian untuk gaya belajar yang visual audiovisual bisa mengkreasikan lewat infografis atau
bagaimana konsep yang akan dimainkan ya, perannya, dan nanti juga yang untuk membuat infografis juga nanti akan dikasih kesempatan waktu selama 1 jam pembelajaran ya. Nanti untuk membuat infografis dan nanti akan secara bergantian presentasinya yang di depan. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Baik, silakan bisa dikerjakan. Jika nanti ada kesulitan ataupun hal-hal yang ingin dipelajari ya, silakan nanti ditanyakan ya ketika ada yang kurang dimengerti ya dari penjelasan bahan ajar tersebut. Sudah bisa baca? Sudah, Bu. Ya, untuk yang di YouTube saya belajar di tadi sudah bisa mengakses videonya. Bisa. Ya, silakan dilihat ya dan dijawab soal-soalnya ya di LKPD tersebut ya. Bagaimana kelompoknya dari Daerah dan Ilmi mau membuat ide tentang apa pada tugas kelompok hari ini? Kegiatan ekonomi produksi, Bu. Oh iya, nanti mau mengangkat tema apa kira-kira? Kegiatan produksi apa? Batik, Bu. Oh iya, ini udah mulai mengerjakan ya? Oke, Bu lagi mengerjakan Ya, lagi proses. silakan dilanjutkan. Pembeli ya. Ya, Atau kami Padang dan Fajar ada konsep apa untuk tugasnya? Bisa dijelaskan? kita mau bermain peran, Bu. Oh iya. Fajar sebagai penjualnya dan saya sebagai pembelinya. Kira-kira mau menjual apa? Jual beli batik. batik, Bu. Oh, berarti ini kegiatan konsumsi ya? Iya, konsumsi. Ya, diteruskan ya. Baik, terima kasih, Bu. Baik anak-anak, 1 jam pembelajaran sudah terlewati, kira-kira sudah selesai semuanya untuk kelompok yang audiovisual dan kinestetik untuk diskusi tugas kelompoknya. Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, karena kalian semuanya sudah hebat ya, sudah menyelesaikan diskusinya. Silakan nanti secara perwakilan ya untuk kelompok yang kinestetik ya, untuk mempresentasikan kira-kira mau bermain peran seperti apa. Kemudian yang kelompok yang infografis ya nanti ya bisa mempresentasikan hasil diskusinya yang telah dibuat melalui infografis. Baik, silakan untuk kelompok kinestetik terlebih dahulu bisa mempresentasikan bermain perannya, mau model seperti apa, idenya seperti apa, bisa dijelaskan di depan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Perkenalkan saya Padang. Perkenalkan, nama saya Fajar. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yakni bermain peran. Saya sebagai pembeli, Saya sebagai penjual atau produsen. kita akan berada di pasar Beringharjo, berpura-pura bermain peran sebagai pembeli dan penjual, pembeli batik. Batik-batik, batik besaran. Mas, mau batik? Berapa? Coba lihat dulu ya. Boleh. Ini tinggal pilih mau yang mana. Yang ini bagus. Coba lihat yang ini, Pak. Ini tuh Ini ukurannya apa, Pak? ukurannya L. Oh Ini iya, saya juga ukurannya L ya. Ini bahannya enak Pak. Ini tuh lembut terus nyaman dipakai. Cocok Pak buat bapak. kalau yang lain, Yang lain masih ada. Yang mana Pak? Yang ini? yang ini kita yang panjang. Oh iya, ini yang panjang. Nah, ini L juga Pak ukurannya. Ini masih dari mana ya? Ini dari Solo Pak. Kalau yang ini, Ini dari Sragen. Batik dari Sragen. kita lihat coba dulu ya. Ya, panas. Kira-kira cocok nggak, Pak? Cocok Pak, cocok banget. Bagus. Berapa ya, Pak? Ini 100.000 Pak. Boleh kita diskon. Waduh. 90 deh. 90.000. Kalau 80 gimana? 85 Oh, aja. ya. Boleh.
tadi adalah penampilan dari kelompok kinestetik ya teman-teman. Tepuk tangannya mana? Dari kelas ya untuk kelompok kinestetik yang ternyata tadi sudah mempresentasikan hasil dari contoh kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan konsumsi seperti itu. Baik anak-anak, kita tadi sudah melihat ya salah satu presentasi dari teman kita ya untuk mempresentasikan kegiatan ekonomi yaitu konsumsi. Baik, sekarang tiba saatnya ada yang bertanya kepada kelompok kinestetik nih. Silakan anak-anak yang mau bertanya bisa angkat tangan kepada kelompok kinestetik. Ya silakan, Dea dulu. Saya ingin bertanya kepada kelompok kinestetik, kenapa kalian mengambil? Jadi ya kegiatan yang telah diperankan oleh teman-teman kalian ini adalah kegiatan konsumsi yang secara tidak sadar kalian lakukan sehari-hari ya. Kalian membeli barang ke pasar, kalian makan, kalian membeli barang di supermarket, itu adalah wujud dari kegiatan konsumsi seperti itu. Baik, kita beri tepuk tangan ya kepada teman-teman kita. Kita akan lanjutkan kepada kelompok selanjutnya yaitu kelompok visual audiovisual yang akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan tugas infografis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, di sini kami dari kelompok audiovisual akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kegiatan ekonomi yaitu produksi. Dan akan digambarkan oleh teman saya, Dewi. Oke, yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau menambah nilai jual barang dan jasa tersebut. Nah, kemudian ada tujuan produksi. Tujuan produksi yaitu memenuhi kebutuhan manusia. Baik anak-anak, secara keseluruhan penampilan kalian dari kegiatan presentasi hari ini sudah bagus ya, karena kalian sudah belajar untuk ada dua ya tadi ya, bermain peran dan infografis. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau dari gambar ketiga ini ya, ada gambar orang pemilik sayuran ya, memproduksi barang, mendistribusikan barang ya. Jadi ada yang bisa berpendapat mengenai pengertian dari kegiatan ekonomi itu apa? Silakan, silakan ini aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Betul sekali ya, aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi anak-anak, ada yang ingin berpendapat? Tidak ada? Ya, jadi ditambahkan ya. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah segala upaya ya yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kata kuncinya adalah kebutuhan hidup. Bisa berupa apa saja di sini? Bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Nah, kalau ini kan berupa barang ya tadi ya yang gambar jual beli sayur-mayuran ini kan dalam berupa kegiatan barang ya, pemenuhan kebutuhan barang seperti itu. Selanjutnya tadi sudah dicontohkan ya salah satu infografis mengenai kegiatan produksi. Ada yang bisa memvisualkan dari gambar ini kira-kira maksudnya apa? Silakan. Silakan ini. Betul sekali. Jadi di sini ada kegiatan produksi yang awalnya kayu ya. Segelombong kayu yang tidak ada gunanya. Ketika sudah kita olah menjadi suatu barang, entah itu barang-barang ya perabotan seperti lemari ya, itu akan bernilai harganya, bernilai jual. Maka ya aktivitas yang dilakukan ya untuk menambah nilai guna barang ya, kata kuncinya apa? Nilai guna barang atau jasa itu disebut kegiatan produksi. Betul sekali. Jadi kata kuncinya adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada yang bisa berpendapat terkait
Jadi dari awalnya mungkin hanya selembar kain ya anak-anak ya, diproduksi menjadi nilai-nilai, benar nggak? Ada berupa apa? Baju, betul sekali, dijadikan baju. Ada nilai guna berupa barang seperti itu ya. Oke, kemudian ada yang bisa berpendapat tidak tentang kegiatan konsumsi dari gambar pada LCD ini? Silakan, silakan. Kegiatan menghabiskan nilai barang jasa. Ya, betul sekali. Kalau tadi kegiatan produksi itu kegiatan untuk menghasilkan ya atau merubah nilai guna suatu barang. Kalau konsumsi kan kalau dari ilustrasi ya, ini harga cabai ini mahal. Tapi kenapa kok itu anak-anak masyarakat itu masih mau membeli cabai? Karena apa itu? Ya. Karena faktor kebutuhan. Betul sekali, karena faktor kebutuhan. Walaupun harga cabai ini mahal, yang namanya misalnya kita butuh, ya, dibeli saja. Ini namanya adalah kegiatan konsumsi. Betul katanya pada tadi ya, kegiatan konsumsi ini terjadi setiap hari ya, merupakan kegiatan yang banyak kita lakukan, ya, tanpa kita sadari kita melakukannya ya, seperti itu. Kemudian, nah di sini sekarang kan udah mau lebaran ya. Nah misalnya seperti kue lebaran, ya baju lebaran, ini banyak sekali diminati. Permintaannya banyak, akhirnya barang yang dibutuhkan juga semakin banyak. Oleh karena itu kan, apa itu kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Ya. Kalau tadi kegiatan produksi adalah menghasilkan atau merubah nilai guna suatu barang, kalau kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan untuk menghabiskannya, ya, mengurangi stok di pasaran, ya, seperti itu. Bisa dipahami anak? Saya. Kemudian, nah di sini ada yang tahu tidak fenomena ini? Gambar apa ini yang terjadi akhir-akhir ini? Ada yang mau berpendapat? Silakan ini. Betul sekali, kenaikan harga beras hingga sampai pemerintah mendistribusikan beras bulog bantuan ya. Jadi harga beras SHP ini lebih murah seperti itu. Jadi kalau namanya kegiatan distribusi itu adalah menyalurkan seperti itu ya. Kata kuncinya adalah menyalurkan ya. Jadi distribusi adalah bertujuan untuk menyalurkan barang dari mana anak-anak? Dari produsen kepada konsumen. Benar sekali. Baik. Selesai sudah materi kita hari ini tentang materi kegiatan ekonomi. Sebelum kita masuk kepada kegiatan penutup, ada yang bisa membantu Bu Cici untuk menjelaskan ya, untuk merefleksikannya. Hari ini kita sudah belajar tentang materi apa saja? Silakan, ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan ajar. Kita belajar kegiatan ekonomi yaitu konsumsi, produksi, sama distribusi. Betul sekali, kita sudah belajar beberapa macam kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Baik, untuk evaluasi kegiatan kita pada pagi hari ini, secara keseluruhan aktivitas dan partisipasi anak-anak ini sudah baik ya. Kemudian ditingkatkan kembali untuk partisipasinya ketika tanya jawab seperti itu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin merefleksikan atau memberikan saran untuk kegiatan kita pada pertemuan berikutnya? Ada yang ingin memberikan saran? Silakan angkat tangan. Silakan. Ya. Ada game ya, jadi pembelajarannya interaktif, ada gamenya. Terima kasih kepada Ilmi yang sudah memberikan refleksi. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, apakah materi yang disampaikan sudah dipahami anak-anak? Ya,
sampai sudah kita di penghujung pembelajaran ya. Untuk tindakan selanjutnya, karena minggu depan kita sudah masuk materi baru ya tentang materi pelaku ekonomi. Silakan Cici mau ketika nanti minggu depan kita pembelajaran, anak-anak bisa lebih aktif saya jawab. Oleh karena itu anak-anak bisa belajar ya mempelajari materi tentang pelaku ekonomi. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Tugas post-testnya itu tadi bisa dipahami anak-anak? Baik, silakan untuk berkemas. Tempat duduk yang kurang rapi silakan dirapikan lagi. Kita kembali anak-anak untuk persiapan pulang. Baik, silakan untuk dipimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Pak. Singkat berdoa. Kita teman-teman mengakhiri pelajaran hari ini, kita doa silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih.